Halo guys, kita ketemu lagi di dalam Radio Channel. Nah, di sini ada ikan TSN yang sudah saya kasih tahu di video sebelumnya. Ada silauhan itu yang kecil-kecil, ada silveret dan ada si bawal. Nah, ini kan lauhannya masih kecil, emang di tank map ini semua ya. Kalau dilihat emang saya suka melihara dari kecil. Nah, karena saya ingin melihat pertumbuhannya dan ingin benar-benar mengetahui apakah saya bisa untuk memeliharanya dan hasilnya bagaimana. Kalau bagus ya puas. Nah, ini si ikan lele Afrika ya. Nah, lele Afrika ini keren ya, lihat garang sekali ya, tampangnya kayak kapal selam di dasar laut. Emang dia di kedalaman ya, dia suka mainnya di dasar-dasar akuarium. Oke, nah itu si arwana silveret. Nah, ini si lohan, warnanya lohan cukup cantik juga, dia kemerah-merahan di bagian perutnya. Nah, untuk si silver red Brazil, nah dia sirip-siripnya sudah mulai berwarna merah, ada garis-garis kemerah-merahan di siripnya. Dan ya saya nggak tahu ya, tapi yang namanya silver red ya, dia badannya silver, tapi di sini dia agak corak kemerah-merahan di badannya. Nah, apakah dia bisa luntur atau memang bisa menjadi red? Wah, tapi kemungkinan sangat rendah sekali untuk menjadi red. Ya. Memang untuk airnya di sini sangat diperhatikan untuk kebersihannya. Untuk pengurasannya itu adalah minimal atau seminggu sekali, tapi saya cenderung seminggu 2 kali karena memang di sini akuariumnya masih ukuran kecil, ukuran 60 cm ya, karena anakan ikan semuanya juga. Yang kalau pada besar-besar dia memerlukan tank atau akuarium yang besar juga ya. Nah, lihat pergerakannya, indah sekali ya, kibasan ekornya dari badannya. Oke. Nah, itu sebawal lele Afrika. Mereka akur semua ya, karena yang sudah info di video sebelumnya, karena mereka mempunyai karakter wilayah masing-masing untuk daerah renang ya. Kalau untuk silveret Brazil, dia memang kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Nah, terus untuk si lele Afrika dia memang cenderung lebih suka di bawah akuarium atau di dasar. Nah, untuk si lohan dia di tengah cenderungannya. Nah, ini ada alligator gear, dia ada alligator gar, dia ada di sana di bawah. Nah, jadi mereka tipe si alligator gar, dia tipe yang pendiam dan tidak bikin rusuh, kulitnya tebal. Nah, untuk si lele Afrika sendiri dia memang lebih cenderung sangat pendiam, tidak mau nyari masalah. Nah, terus emang sisiknya dia itu licin ya. Nah, terus yang bikin agak-agak ribut ini adalah si lohan, karena si lohan ini dia cenderung bikin usil, dia sering gigit-gigit atau patok-patok yang lainnya ya. Nah, itu suara anak saya manggil. Nah, terus untuk si bawal, dia kulit sisiknya dia yang tebal ya. Nah, jadi ketika dipatolin atau dipendel, nah, bahasa kerennya dipendel, nah oleh ikan arwana atau selohan untuk si aligatornya, nah dia cenderung tidak masalah karena si alligator mempunyai kulit yang tebal dan dia tidak pendendam. Artinya dia nggak membalas ya, dia nggak pendiam. Oke.
Untuk si lele Afrika sendiri dia bukan tipe pendendam juga nih. Nah, dan kulitnya licin. Nah, kalau dibilang agak bau amis ya. Nah, jadi untuk cari masalah dengan lele Afrika sendiri di sini males. Nah, karena pas disundul oleh moncongnya licin, jadi dia nggak mau. Nah, dan untuk si bawal sendiri dia mempunyai kulit yang kasar. Nah, jadi kalau dipendel pun dia kuat, dan dia tipe bukan pendendam juga. Oke, jadi di sini mereka hidup dengan rukun, tapi tetap aja si penguasa di sini adalah ikan silvered Brazil. Oke, sekarang kita kasih makan. Nah, yang akan kita kasih makan di sini adalah kali ini dengan udang. Di video sebelumnya itu kita kasih makan dengan cacing beku. Nah, ini awalnya adalah udang yang sudah dibekukan, emang buat diinventarisir. Nah, diinventaris atau disimpan buat makanannya dia. Nah, di sini ada cumi juga, tapi cumi kecil. Nah, di sini kita akan beri makan udang. Nah, di sini udangnya harus dibersihkan dahulu seperti ini. Oke, diambil kulitnya. Apa? Diambil kulitnya, dibersihkan kulitnya, nah sungutnya dan kaki-kakinya, supaya mereka memakan bagian dalamnya. Nah, supaya mereka bisa memakannya ya, tidak tersendak atau tidak terkena sungut dari udang ini untuk mulut-mulut si ikan itu. Oke, karakter udang ini dagingnya lembut serta kaya dengan vitamin juga, serta bau amis. Nah, itu yang disukain oleh para ikan predator karena bau amis gitu. Nah, oke. Nih, nanti kita akan berikan pakan cumi ya. Cumi nanti bukan sekarang. Nah, kita habiskan stok udangnya dulu. Oke. Sebagai review sebelumnya, untuk cacing beku, mereka sangat suka sekali untuk memakan cacing beku, cacing darah. Nah, karena temperamen cacing beku juga bau amis ya. Amisnya sangat menyengat sekali. Kalau di tangan terkena itu harus dikasih sabun yang benar-benar wangi, jadi bisa hilang. Nah, tetapi untuk udang ini tidak kalah bau amisnya, tapi tidak amis cacing beku. Oke, sini kita akan buka dulu tutupnya. Oke, kita akan buka dulu tutupnya. Nah, sekarang kita berikan udang yang sudah dibersihkan. Jangan lupa juga, kalau ingin memberikan makanan beku itu harus sebaiknya adalah direndam dulu. Ini udah direndam kurang lebih 3 jam sebelum waktu makannya. Nah, waktu makan untuk para arwana di sini atau ikan lainnya terserah, tapi saya suka kasih makan itu sehari 3 kali, yaitu pada waktu pagi itu bisa jam 9, dan siang bisa jam 12, dan malam ya jam 9-an gitu. Oke, sekarang kita berikan makan dengan udang. Oke, tuh udangnya tuh, wah, pada lahap sekali mereka, berebut. Nah, si arwana memang dia bukan tipe ikan atau binatang yang suka mengambil hak orang lain. Ketika dimoncongnya atau dimoncong ikan yang lain, makanannya sudah ada dimoncong ikan lain, dia tidak ngerebut, kecuali kalau sudah terlepas baru dia rebut. Oke, sekarang kita kasih lagi. Oke, ternyata dimakan oleh lohan juga. Wah, oke, kita kasih lagi. Oke, dimakan poin 1. Oke, ternyata dia belum dapat juga ya si arwananya. Nah, kita kasih lagi. Ternyata dimakan oleh ikan bawal juga. Oke, kita kasih semuanya. Oke, dah. Sudah kita kasih makan semuanya, kita coba di sini ya. Kita lihat sampai si arwana itu memakan ya. Mana si arwana itu? Dia tipe pemalu ya, si arwana ini, atau tipe sensitif. Keseringan yang saya lihat ini si arwana
dia makan ya kalau tidak dilihatin orang, dan kalau ada orang dia cenderung tidak mau makan ya. Oke, cuma di sini kita lihat aja karena di sini terakhir saya kasih makan itu adalah jam 9 malam, harusnya dia udah lapar ya. Apakah rasa laparnya dapat mengalahkan rasa malu? Kayak orang aja malu. Oke, kita lihat. Untuk ikan predator lainnya seperti alligator gar, dia sudah makan. Lihat, untuk si bawal dia tidak malu-malu, memang dia tipe agresif atau tipe rakus, sama kayak ikan lohannya. Nah, untuk ikan lele Afrika juga dia tipe pemalu juga dia. Nah, tapi yang tidak tipe pemalu itu adalah ikan alligator gar. Oke. Nah, itu si arwana tuh dia makan. Lahap sekali dia. Lahap sekali dia makan. Lahap sekali dia makan. Kita lihat lagi. Apakah dia cukup satu atau berapa? Jadi tipe arwana itu dia sekali lagi dia tidak merebut makanan dari moncong yang lain, tapi dia lebih cenderung kalau udah terlepas diambil. Padahal itu ada di bawah ya udang bekunya tuh, tapi dia nggak ngambil. Dia lebih cenderung kalau ngambilnya itu dari ikan lain yang udah ngambil terus terlepas, ngambang di tengah-tengah, nah terus diambil sama dia. Tuh. Ini karena saya tidak memakai filter busa untuk menghilangkan busa, jadi untuk makanan beku terutama udang ini akan langsung berbusa. Nah, tapi tenang saja, untuk busa udang akibat makanan bekunya ya udang terutama lebih cepat berbusa di akuarium. Nah, dia akan cepat hilang juga sih, tidak masalah selama dia busa-busanya itu tidak cenderung lebih banyak sampai ke area tengah. Jadi karena ikannya di bawah atau di dalam permukaan, di bawah permukaan, jadi nggak masalah dia. Oke, nampaknya dia si arwana makan potongan udang aja dia perutnya udah endut. Ya. Emang di sini wajib endut semuanya. Apa, adek manggil-manggil? Oh, lihat, anak saya aja suka dia melihat ikan-ikan di sini sebagai hiburan. Ya, lihat ikan berenang, kadang-kadang diketok-ketokin sama dia, akuariumnya pakai tangan. Sebagai media hiburan juga atau pembelajaran untuk hewan. Nah, ini bawah adalah hewan air tawar ya. Di sini ternyata bisa dicampur juga untuk ikan predator, yaitu arwana, alligator spatulagir, terus ada ikan patin. Nah, cenderung jadi mereka tidak berantem. Oke, kita lihat, tunggu arwana memakan sekali lagi. Tapi serius ya, untuk arwana itu tipe pemalu dia atau tipe sensitif dia. Jadi kalau kalian lewat di sampingnya akuarium arwana silverred ini, dia cenderung akan menghindar atau bergerak menjauh, kaget, nah gitu. Oke, itu saja video kali ini yang sudah memberikan pakan dari udang sungai, bukan udang sawah yang kecil-kecil. Nah,
Yang perlu diingat adalah di sini untuk memberikan pakan udang harus dibersihkan dari bagian kepalanya agar tidak melukai si ikan itu ketika dia memakan atau menelannya. Ya, terutama melukai mulut atau tenggorokannya dia. Dan lebih baik dibersihkan dari kulit udangnya sendiri, yang temperamen kulit udang itu adalah kasar. Nah, jadi mereka bisa langsung melahapnya. Dan untuk kandungan gizi dari udang ini menurut saya, menurut widih, tuh aligator gear makannya rakus benar, dilahap semuanya itu. Widih, tapi kita lihat apakah dengan moncongnya yang kecil dia dapat menelan potongan udang yang cukup besar itu. Kita lihat dulu ya. Wih, ternyata bisa ditelan, lahap sekali dia. Oke, lanjutin untuk gizinya. Untuk udang ini menurut saya cukup tinggi ya kandungannya, sehingga untuk kesehatan dan perkembangan dari tubuh-tubuhnya itu ya mempunyai fungsi lah seperti itu. Oke, tetapi harus diselingin dengan pakan-pakan yang lain, terutama yang dapat membantu warna serta kesehatan ikan itu sendiri ya. Dan pastikan pakan yang akan diberikan ke dalam akuarium untuk ikan tersebut adalah bersih ya, bersih gitu, sehingga ikan tidak terkena bakteri dan sakit. Oke, selanjutnya kita akan videokan lagi untuk memberikan pakan selain dari udang. Yang kemarin itu kita sudah berikan dengan pakan cacing pu. Terima kasih guys sudah menyaksikan, terutama jika yang sampai habis ini. Dan jangan lupa di subscribe untuk melihat pemberian pakan yang lainnya. Dan terima kasih.